Imagination. Nice. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tabi Pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Gustiatika dengan NPM 22 12011066 dan rekan saya yang kedua ada Komang Suryani dengan NPM 2212011054 dan yang ketiga ada Randy Ardiansyah dengan NPM 2212011058 dan yang keempat ada Aura Rifanya Maharani dengan NPM 2212011086 dan yang terakhir ada M. Kevin Wijaya dengan NPM 2212011787. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi pengertian dan fungsi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan aturan ini memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi seluruh warga Indonesia. Selain ada pengertian peraturan perundang-undangan, di sini juga ada landasan peraturan perundang-undangan, di mana landasan peraturan perundang-undangan itu berdasarkan Pancasila sebagai dasar ideologi negaranya dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Juga memiliki sumber hukum utama dalam sistem hukum nasionalnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya. Saya akan membahas terkait prosedur pembentukan peraturan. Prosedur pembentukan peraturan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada perancangan, yang kedua itu ada penyusunan, yang ketiga itu ada pembahasan, yang keempat itu ada pengesahan atau penetapan, yang kelima itu ada pengundangan. Saya juga akan membahas terkait hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua itu ada penetapan MPR, yang ketiga itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat itu ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi, yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Perkenalkan, nama saya Aura Rifanya Maharani dengan NPM 2212011086. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya ada fungsi peraturan perundang-undangan. Yang pertama, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, untuk memberikan kepastian hukum. Dan yang ketiga, menjadi dasar pelaksana pemerintahan. Yang selanjutnya ada juga fungsi internal, yaitu 1. Penciptaan hukum, yaitu membentuk norma hukum baru. Yang kedua, pembaharuan hukum, yaitu memperbarui aturan lama sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, ada kepastian hukum, yaitu untuk menjamin aturan yang jelas dan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ardiansyah dengan NPM 2212011058. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan sebelumnya oleh teman saya tentang fungsi eksternal yang meliputi fungsi sosial yang berarti mengatur hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, fungsi perubahan dalam sarana sosial yang adaptif, serta yang terakhir fungsi stabilitas yang menjamin ketertiban dan keteraturan. Selanjutnya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kejelasan tujuan. Dalam pembentukan undang-undang, berarti setiap undang-undang yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik yang hendak dicapai. Tujuan tersebut menjadi dasar dan arahan pelaksanaan undang-undang tersebut, serta memastikan bahwa undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan nyata dan bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan sesaat.
Yang kedua, kelembagaan. Dalam pembentukan undang-undang, berarti setiap jenis peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, peraturan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Yang ketiga, kesesuaian jenis dan materi muatan dalam pembentukan undang-undang berarti bahwa setiap muatan yang tuangkan dalam suatu undang-undang harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Asas ini memastikan bahwa undang-undang tidak mengatur hal-hal yang harus diatur oleh peraturan di bawahnya dan sebaliknya. Yang keempat, dapat dilaksanakan dalam konteks ini undang-undang memastikan bahwa undang-undang yang dibuat dapat dipraktikkan dan ditegas secara efektif dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek seperti kejelasan rumusan, kejelasan bahasa, serta kemampuan undang-undang sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima, kedayagunaan dan hasil guna dapat pembentukan undang-undang. Berarti setiap peraturan undang-undang harus dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas ini menekankan pentingnya manfaat nyata dari peraturan perundang-undangan bagi masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, yang kejelasan rumusan dalam pembentukan undang-undang. Berarti setiap peraturan perundang-undangan harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan berbagai macam inventasi. Rumusan tersebut harus mampu menjelaskan tujuan, cakupan, dan konsekuensi dan dari ketentuan yang diatur. Yang terakhir, keterbukaan. Undang-undang pembentukan harus mencakup penyusunan, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan harus transparan dan terbuka untuk umum. Ini berarti seluruh tahapan pembentukan undang-undang harus dapat diakses dan diawasi oleh publik. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang memikat secara umum dan memiliki kekuatan hukum yang sah, serta mengikat seluruh warga negara. Landasan pembentukannya adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, sehingga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menjadi sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional. Prosedur pembentukannya meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi hingga terendah adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sebagai kesimpulan, peraturan perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan ini memiliki fungsi penting dalam menciptakan hukum, memberikan kepastian, dan menjaga ketertiban sosial, serta dibentuk dengan prosedur dan asas yang jelas untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi semua orang yang menonton video ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.